Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Aldiana, NIM 1914080046 dari Tadris IPA Fisika. Materi yang pertama yaitu tentang PPJ daring dan luring. Daring merupakan pembelajaran yang menggunakan model interaksi berbasis internet dan learning manajemen sistem atau LMS. Sedangkan luring adalah pembelajaran luar jaringan, bisa disebut dengan pembelajaran offline, dengan bentuk pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung internet maupun internet. Kendala saat pelaksanaan pembelajaran daring yaitu satu, materi IPA tidak tersampaikan dengan baik. Yang kedua, strategi atau cara penyampaian materi tidak tepat atau kurang efisien. Yang ketiga, waktu yang terbatas. Yang keempat, sulit mendapatkan jaringan. Aplikasi dan metode yang digunakan, yang pertama yaitu aplikasi Zoom, Google Classroom, WhatsApp, dan lain sebagainya. Penugasan, latihan, tanya jawab, diskusi, presentasi atau ceramah, simulasi, demonstrasi, dan resital. Materi yang kedua yaitu tentang keterampilan abad ke-21. Kerangka belajar abad ke-21. Kerangka ini menjelaskan tentang keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang harus dikuasai oleh peserta didik agar berhasil dalam kerja dalam kehidupan. Mata pelajaran utama dan tema abad ke-21 yaitu yang pertama bahasa Inggris, seni, matematika, ekonomi, sains, geografi, sejarah, kewarganegaraan, dan pemerintahan. Hasil belajar peserta didik yang ada keterampilan belajar inovasi. Keterampilan belajar dan inovasi berfokus pada berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Kreativitas dan inovasi. Implementasi inovasi meliputi melaksanakan ide-ide kreatif untuk membuat sambungan yang berguna dan nyata di tempat inovasi tersebut diterapkan. Berpikir kritis dan pemecahan masalah. Menggunakan berpikir sistem meliputi menganalisis interaksi antara bagian dalam sistem kompleks untuk menghasilkan produk. Berikutnya, model pembelajaran abad ke-21. Yang pertama ada model pembelajaran berbasis project. Model pembelajaran berbasis project merupakan model pembelajaran yang mengacu pada filosofi konstruktivisme. Yang kedua ada model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan model kurikulum yang menggunakan masalah. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis desain. Dalam model pembelajaran berbasis desain, peserta didik disuruh merancang atau menciptakan suatu artefak yang mengharapkan peserta didik. Yang keempat, model pembelajaran penemuan. Model pembelajaran penemuan merupakan model pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Materi yang ketiga yaitu tentang literasi sains. Literasi sains merupakan kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pernyataan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Penerapan literasi sains dalam pembelajaran IPA menggunakan metode simulasi SCL dengan tahapan kontak, curiosity, elaborasi, pengambilan keputusan, mixus, dan evaluasi memperoleh hasil rata-rata 82,3% dalam hasil kategori sangat baik 60% dan baik 40%. Pembelajaran literasi sains berkembang mengikuti arah perkembangan keilmuan dan interaksi sosial, maka pembelajaran sains berbasis literasi tidak mudah untuk dilakukan. Literasi sains digunakan untuk berbagai aspek yang meliputi pengetahuan mengenai konten substansi sains, pemahaman sains, dan penerapannya. Melek sains adalah orang yang memanfaatkan konsep ilmu sains, keterampilan proses, dan nilai dalam manfaatnya untuk membuat keputusan sehari-hari jika ia berinteraksi dengan lingkungannya, serta memahami interaksi serta sains, teknologi, dan masyarakat termasuk pada perkembangan aspek sosial dan ekonomi.
Untuk berliterasi sains, menanamkan arti penting literasi sains, mengaitkannya untuk memiliki buku-buku sains yang memadai, menanamkan bahwa literasi kepada semua ilmu. Materi yang berikutnya yaitu tentang PISA. PISA bertujuan untuk memonitor hasil dari sistem pendidikan yang berkaitan dengan pencapaian belajar peserta didik. PISA didesain untuk membantu pemerintah tidak hanya memahami tetapi juga meningkatkan aktivitas sistem pendidikan. PISA digunakan untuk yang pertama membandingkan literasi membaca matematika dan sains peserta didik suatu negara dengan negara yang lain. Yang kedua, memahami kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan masing-masing negara. Materi yang berikutnya itu tentang TIMSS. TIMSS merupakan evaluasi berskala internasional yang paling mutakhir yang diselenggarakan di 50 negara untuk mengukur kemajuan dalam pembelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam atau IPA. TIMSS adalah studi internasional tentang kecenderungan atau arah dan perkembangan matematika dan sains. Tujuan utama TIMSS adalah meningkatkan pengajaran dan pembelajaran matematika dan IPA dengan cara menyediakan data tentang prestasi siswa dalam kaitannya dengan bentuk kurikulum, praktik pembelajaran, dan lingkungan sekolah yang berbeda-beda. Solusi rendahnya Indonesia di TIMSS, yang faktor sekolah, ada lingkungan, keluarga, siswa, dan sikapnya terhadap matematika, kurikulum, konteks, dan praktek pembelajaran. Materi yang berikutnya itu tentang KPS. KPS merupakan keterampilan yang menjadi penggerak dan pengembangan fakta dan konsep serta penumbuhan dan pengembangan sikap dan nilai dalam pembelajaran. KPS terdiri dari yang pertama observasi atau manajemen, yang kedua mengukur, yang ketiga mengelompokkan, yang keempat mengomunikasikan, yang kelima membuat kesimpulan sementara, yang berikutnya melakukan eksperimen. Yang berikutnya yaitu tentang generasi Z, alpha, dan digital. Generasi Z merupakan generasi yang memiliki karakter berbeda dari generasi sebelumnya, yaitu multitasking. Artinya mereka dapat melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Model pembelajaran seperti ini yaitu inquiry based learning, problem based learning, experiential based learning, dan lain sebagainya. Generasi A saat ini tumbuh adalah era kecerdasan pembuatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambah kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Beberapa saran yang dapat diberikan kepada orang tua untuk menghadapi anak generasi A adalah yang pertama, memahami kebutuhan anak termasuk untuk tumbuh kembangnya. Yang kedua, menyadari potensi-potensi anak serta memahami kekurangan serta kelebihan sehingga orang tua sudah dapat memberikan pencegahan bila ia memiliki potensi yang mengarah pada suatu yang negatif. Yang ketiga, menyempatkan bermain bersama anak untuk membina hubungan baik dengan anak sehingga anak percaya kepada orang tua. Yang keempat, mengajarkan kemampuan sosial termasuk empati, memahami perasaan orang lain, juga membina hubungan dengan orang lain. Generasi digital merupakan kemampuan individu dalam memahami dan memanfaatkan informasi yang bersumber dari berbagai sistem komputasi digital. Terdapat dalam elemen esensial dalam mengembangkan kemampuan literasi digital, yaitu yang pertama kultural, yaitu pemahaman atau budaya para pengguna sistem komputasi digital. Yang kedua konektif, yaitu kemampuan berpikir terkait isi konten digital. Yang berikutnya konstruksi, yaitu kemampuan individu dalam membangun atau merancang suatu yang kekinian. Yang berikutnya komunikatif, yaitu kemampuan dalam berkomunikasi dalam jaringan digital. Percaya diri. Kreatif, yaitu kemampuan dalam membuat suatu yang inovatif. Yang berikutnya kritis, yaitu kemampuan menyikapi dan mempercayai isi dari konten digital. Berikutnya bertanggung jawab dalam menggunakan konten digital. Materi yang berikutnya yaitu tentang hakikat IPA. Hakikat IPA merupakan makna dalam dalam berbagai fenomena atau perilaku
karakteristik yang dikemas menjadi sekumpulan teori maupun konsep melalui serangkaian proses ilmiah yang dilakukan manusia. Model pembelajaran Brain-Based Learning. Model pembelajaran Brain-Based Learning merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada struktur dan cara kerja otak dirancang secara alamiah untuk belajar. Manfaat penerapan model Brain-Based Learning itu menciptakan proses belajar yang menyenangkan, memberikan pengalaman yang bermakna dan relevan, melibatkan aspek multisensori manusia yaitu aspek kognitif, efektivitas, dan psikomotor, sehingga bisa meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar yang berdampak pada hasil belajar yang meningkat. Kelebihan dan kekurangan model Brain-Based Learning. Yang pertama yaitu manfaat seluruh bagian tubuh dan pikiran siswa. Yang berikutnya untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan, menantang kemampuan berpikir siswa, yang sehingga memberikan pengalaman yang bermakna dan relevan. Pembelajaran melibatkan aspek multisensori manusia yaitu aspek kognitif, aktivitas, dan psikomotor. Ilmu pengetahuan alam atau IPA memiliki 3 komponen, yaitu proses ilmiah, produk ilmiah, dan sikap ilmiah. Sekian penjelasan dari saya pada materi pertama ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.